Baik, kita akan belajar sesuatu saudara. Kita akan beberapa ini baru bicara tentang yang namanya kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Betul saudara? Ya, kita baru merayakan pencurahan Roh Kudus saudara. Nah, kita melihat sama-sama saudara bahwa waktu Roh Kudus dicurahkan itu saudara, sebenarnya Roh Kudus dicurahkan itu bukan untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan itu tujuan utama Roh Kudus dicurahkan untuk menyelesaikan masalah kita. Tujuan Roh Kudus dicurahkan itu apa saudara? Yang sudah dikatakan tadi di Pentakosta ketiga. Roh Kudus dicurahkan untuk saudara dan saya bisa melakukan yang namanya The Great Commission atau yang namanya amanat agung. Setuju? Ya. Lah, kalau saudara disembuhkan dari sakit Anda, masalah Anda dilepaskan sama Roh Kudus, itu hanyalah bonus. Tapi tujuan utama Roh Kudus adalah apa? Pergi, jadikanlah bangsa, baptiskanlah mereka, ajarkanlah mereka. Ini adalah the last command, saudara. Ya. Perintah Tuhan yang terakhir itu menjadi perhatian kita. Ya. Ini perintah Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Perintahnya adalah apa? Pergilah, 1. Jadikanlah 2, baptislah 3, 4, ajarkanlah mereka. Ayat terakhir mengatakan, dan aku senantiasa menyertai engkau sampai selama-lamanya. Jadi Anda tidak punya alasan untuk Anda merasa sendiri. Roh Kudus ada selalu bersama dengan Anda. Setuju, katakan amin, saudara. Nah, tapi kita nggak akan bicara tentang Roh Kudus, kita akan bicara tentang Holy Spirit at work. Holy Spirit at work adalah bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Saudara, kalau Anda ikut KKR, Anda ikut kesembuhan ilahi, pendeta bilang, yang rindu untuk disembuhkan Anda boleh maju ke depan. Banyak jemaat maju ke depan, mereka maju ke depan, mereka maju ke depan. Mereka berharap begitu ditumpangi tangan, Roh Kudus bekerja, terus mereka sembuh. Betul nggak? Ya kan saudara? Ya. Terus mereka kesaksian, oh Roh Kudus bekerja dalam hidupku, aku disembuhkan. Roh Kudus bekerja dalam hidupku, rumah tanggaku dipulihkan. Roh Kudus bekerja dalam hidupku, keuanganku dipulihkan. Roh Kudus bekerja dalam hidupku, pelayananku berdampak. Saya mau kasih tahu, itu semua pekerjaan Roh Kudus yang kelihatan. Ya, yang kelihatan, tapi saudara belum pernah, mungkin Anda nggak pernah merasakan di mana Roh Kudus bekerja, saudara, secara tersembunyi, secara diam-diam. Dengar baik-baik, saudara. Saat Roh Kudus bekerja, Dia ingin menolong saudara dan saya. Dengar baik-baik, Dia tidak butuh konfirmasi dari saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Dia nggak minta persetujuan dari kamu, Ci, Tante, Pak, aku boleh nggak nolong kamu? Oh no. Kalau Roh Kudus itu rindu untuk memberkati kita, untuk menolong kita, dengar baik-baik, Dia tidak butuh konfirmasi dari saudara dan saya. Ya. Nah, kita akan melihat salah satu Roh Kudus bekerja secara diam-diam, enggak ada orang yang tahu, tetapi sesuatu yang besar itu terjadi. Ya. Nah, kita lihat ayatnya sama-sama. Ini ayatnya tadi ada di kaos yang baju hitam-hitam di depan. Betul enggak? Ayat ini ada di kaos yang baju hitam-hitam di depan tadi, ada 3 cewek-cewek. Ya, lihat baik-baik. Ya, kita baca sama-sama ayat ini, baca sama-sama dengan suara 2024. Oke? Oke, 2, 3. Saudara baca dengan suara keras itu, saudara ya. 2, 3. Demikianlah 3 hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kita lihat sama-sama saudara. Demikian 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya nggak akan bicara tentang yang terbesar, tapi yang nomor 2. Ya, yaitu harap atau pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, izinkan saya saudara mengajak kita semua untuk bicara tentang yang namanya harap. Atau harapan, atau pengharapan. Alkitab dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. 3 hal ini, 3 elemen penting dalam hidup kita. Amin. Iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 elemen penting dalam hidup kita. Seringkali saudara, kita ini gak sadar pentingnya pengharapan dalam kehidupan kita. Betul enggak?
Kita kadang-kadang ini masa gini loh, kita ini kadang-kadang nggak sadar pentingnya pengharapan dalam kehidupan kita. Why? Kenapa Pak? Karena apa? Karena saudara dan saya belum pernah diperhadapkan dengan situasi di mana kita putus harapan. Anda belum pernah diperhadapkan situasi di mana Anda diperhadapkan dengan situasi seolah-olah saudara udah nggak ada harapan lagi. Ya. Nah, saya mau kasih tahu saudara, harapan itu adalah pegangan dalam hidup. Betul saudara? Harapan itu pegangan dalam hidup. Selama kita masih punya pengharapan, berarti masih ada harapan. Setuju, katakan amin. Ya, selama kita masih punya pengharapan, berarti masih ada harapan. Ya, saya mau kasih tahu, Anda punya masalah seberat apapun masalah yang kamu alami, selama kamu masih punya Tuhan Yesus, saya katakan keadaanmu akan tetap baik-baik saja. Amin. Nah, saudara, banyak orang, yang sering saya temui saudara, nggak tahu kalau di Cirebon ini ada atau enggak, di Semarang ini banyak. Nggak tahu di Cirebon ini ada enggak. Ada orang mereka menaruh pengharapan mereka pada uang dan harta. Betul, saudara? Mereka menaruh pengharapan mereka pada uang dan harta benda mereka, ya, atau pada jabatan yang mereka punya. Jadi mereka menjadikan harapan mereka menjadikan keuangan, harta benda, dan jabatan mereka itu sebagai harapan dalam hidup mereka. Mereka menjadikan itu semua pegangan dalam hidup mereka. Ada juga orang yang apa? Orang-orang yang pinter, orang-orang yang pandai, yang mereka menjadikan knowledge, mereka menjadikan pengetahuan sebagai pegangan dan harapan dalam diri mereka. Ya. Ada juga saudara ini, ada juga mungkin saudara pernah ketemu, ada juga orang yang meletakkan harapan mereka pada yang namanya relasi atau relationship saudara. Mereka punya kenalan orang-orang hebat. Oh, betul saudara, mulai dari politisi, jabatan, orang-orang berpangkat, dan hubungan itulah yang dijadikan pegangan dalam hidup mereka. Anda pernah ketemu enggak orang kalau cerita, aku punya om, jenderal, aku punya om, anggota DPR, aku punya kakak, dia polisi bintang 3 saudara. Bahkan enggak sedikit dari mereka saudara dipasang di rumah mereka itu ketika dia sedang berjabatan dengan jenderal tersebut. Anda pernah ketemu enggak orang kayak gitu? Yang pernah angkat tangan coba, yang pernah ketemu orang kayak gitu angkat tangan. Pernah. Sampai saudara karena dia ngefansnya saudara, sampai di dashboard mobilnya itu ada topi polisi miniatur di situ saudara. Ya enggak? Karena dia punya hubungan yang baik dengan aparat pemerintah, dia punya hubungan yang baik dengan polisi saudara. Bahkan mobilnya ditulisi ada stikernya lambang daripada TNI atau Polri saudara. Karena dia berhadap bahwa hubungannya dia dengan orang hebat itu dijadikan harapan dalam hidup mereka. Ketangkep polisi, telepon. Pak nggak tahu ya, saya ini belum tahu ya, saya ini siapa? Saya punya om itu jenderal, itu kan sering sekarang saya lihat di Jakarta. Ya, begitu ketangkep polisi akhirnya nangis, akhirnya minta maaf, saudara. Itu banyak seperti itu. Nah, saya mau kasih tahu, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, apa yang kita lakukan, saudara, jika kita dihadapkan dengan situasi di mana harta benda, pengetahuan, jabatan, dan relasi kita sudah nggak bisa lagi menyelamatkan kita. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan. Kebanyakan dari kita mulai panik, saudara. Benar nggak? Kita mulai panik dan keputusasaan itu membayangi setiap hari kita. Kita mulai berusaha mencari jalan keluar dan jalan keluar itu nggak semudah yang kita bayangkan. Betul, saudara? Jalan keluar itu enggak semudah yang kita bayangkan. Anda datang ke pendeta paling cuma bisa bilang gini, ya kamu doa aja lah. Berserah sama Tuhan lah. Itu kata-kata standar, saudara. Sekian lama berusaha, saudara, akhirnya mulai capek dan lelah, saudara. Capek fisik, capek pikiran, saudara. Dan endingnya mereka mulai give up. Endingnya mereka mulai menyerah, saudara. Ya, siapa yang merasa bahagia kalau harapanmu itu tergenapi dalam hidup Anda? Bahagia kan ya saudara?
Menurut Anda, apakah orang Kristen itu harapannya selalu terpenuhi? Tidak, saudara. Saya setuju dengan tante ini. Tidak, saya. Nah, apa yang Anda lakukan ketika harapanmu itu enggak terjadi dalam hidupmu? Sabar, betul saudara. Sabar mau sampai kapan bro, betul enggak? Sampai kapan? Ini lutut ini udah capek, berlutut air mata udah habis Pak, tahu enggak? Coba slide selanjutnya kita lihat saudara. Slide selanjutnya lihat. Nah ini lihat baik-baik. Lihat baik-baik, kita baca dengan suara 2024. 2, 3. Kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Anda pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang nomor 2, kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Terjemahan yang biasa, saudara, lihat baik-baik. Harapan yang tertunda itu menyedihkan. Ya enggak? Jangankan harapan, pesawat delay aja kita udah bosen, bener enggak? Pesawat delay itu aja kita udah marah-marah. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Keren banget ini Salomo, saudara. Ya, jadi saudara kalau Anda punya harapan, terus harapanmu tidak terpenuhi, batinmu merana, dan Anda mulai sedih, Anda mulai ngenes, saya kasih tahu itu Alkitabiah. Betul saudara? Itu Alkitabiah saudara. Nah, kalau Anda punya harapan, harapan itu satu paket dengan menunggu, betul saudara? Ya, kalau Anda punya harapan berarti Anda harus, benar ibu tadi tante ini, sabar menunggu. Betul? Sabar menunggu. Nah, menunggu itu saudara udah jadi makanan sehari-hari kita. Benar gak sih saudara? Benar gak sih? Menunggu itu saudara sudah jadi makanan kita sehari-hari. Anda boleh mengurangi nasi, tapi Anda tidak bisa mengurangi menunggu dalam hidup Anda. Ya, nggak usah jauh, nggak usah yang muluk-muluk lah saudara. Yang pertama, Anda nunggu lampu merah jadi hijau. Itu nunggu gak saudara? Di sini ada nggak lampu merah yang paling lama di Cirebon ini di daerah mana? Di Semarang itu banyak lampu merah paling lama itu bisa 100 detik saudara. Di sini ada nggak saudara? Mungkin nggak ada ya saudara. Di Semarang itu banyak. Tugu Muda itu saudara, kalau sudah ke Semarang Tugu Muda itu bisa 105 saudara. Anda bisa update status, sudah update status lampunya belum hijau-hijau. Ya. Ya. Yang pertama, nungguin lampu merah jadi hijau. Nunggu pesanan makanan, betul nggak saudara? Ya, nunggu kesempatan, betul nggak saudara? Nunggu masuk WC antri, betul nggak saudara? Ya? Nungguin bapak Grab. Dan yang terakhir nungguin kamu. Betul saudara? Ya, mungkin saya khotbah agak lama sedikit boleh ya? Boleh ya? Karena 1:30 saya harus pulang, betul nggak? 1:30 harus pulang. Belum tentu 2 bulan, 3 tahun kita ketemu lagi, betul nggak? Ya, nggak apa-apa ya, saudara ya. Yang setuju katakan amin. Yang mau saya khotbahnya agak lama sedikit, angkat tangan, saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Alah, wajahmu nggak tulus gitu kelihatan, saudara. Kelihatan, ya nggak? Kelihatan wajahmu nggak tulus. Oke lah, kita lihat apa yang terjadi nanti. Nah, ya karena apa saudara? Karena manusia itu terbatas. Manusia itu nggak bisa diandalkan 100%. Benar nggak saudara? Iyalah. Ya. Karena apa? Kalau nungguin manusia itu slide selanjutnya. Nungguin manusia itu capek saudara. Betul nggak saudara? Ya, menunggu itu nggak bisa diandalin dia Pak. Hidup kita itu bukan melulu tentang kita, sadar diri saudara. Hidup saudara dan saya bukan melulu tentang kita saudara. Nungguin orang itu melelahkan, nungguin Tuhan itu menguatkan saudara. Ya. Karena apa saudara? Tidak bedanya dengan nungguin Tuhan, dia nggak terbatas satu saudara. Dia nggak sesibuk yang kita pikirkan. Anda harus pikir saudara, Tuhan gak sesibuk yang kita pikirkan saudara. Dia juga Tuhan yang gak sesantai yang kita pikir. Dia itu Tuhan bro, dia itu Tuhan. Dan nungguin Tuhan itu penuh kepastian saudara. Nungguin Tuhan itu penuh kepastian, mengandung janji. Dan herannya saudara, menunggu Tuhan itu menguatkan saudara.
Keren saudara. Nungguin Tuhan itu menguatkan. Cuma nunggu Tuhan saja yang bikin kita jadi kuat. Nungguin manusia itu, aduh saudara, Anda pasti kecewa. Bener gak? Ada lagu bilang seperti gini, surga itu kamu, duniawi juga kamu, saudara. Betul gak? Ya. Itu lagunya siapa, tahu gak saudara? Bukan Pak Niko, bukan. Malik di Esensial, saudara. Pendeta itu wawasannya harus luas. Kita nggak bisa nungguin orang itu ngeselin, orang itu nyakitin kita, membuat kita kecewa, saudara. Terus Anda ngomong seperti ini, kita bikin romantis. Yang paling romantis. Romantis gimana? Orang kamu nyakitin aku kok. Itu kuncinya apa tadi? Nggak ada. Lapis nggak ada ragu rohani yang pas untuk khotbah saya. Nggak ada. Saya ambil lagu dari Malik di Esensial. Nggak apa-apa kan saudara? Yang penting saudara nggak berdosa, itu aja saudara. Ya. Nah itu sebabnya saudara, banyak orang sakit hati, batinnya mereka merana karena pengharapan itu nggak terpenuhi. Yang pertama, berharap sukses tapi masih gagal. Benar nggak? Berharap diterima tapi nggak keterima. Berharap sembuh tapi nggak sembuh-sembuh. Dan ini membuat batin merana saudara. Akhirnya saudara, mereka banyak mengambil keputusan permanen saudara. Yaitu apa? Bundir. Anda tahu bundir? Bunuh diri. Artis-artis Korea itu mereka terkenal, tapi mereka itu bunuh diri. Karena apa? Harapan mereka tidak terpenuhi, mereka stres, mereka depresi. Dalam pernikahan saudara, mereka udah gak kuat lagi, oke kita selesaikan, kita cerai aja di sini. Tapi saudara dengar baik-baik, ada yang menghadapi persoalan besar seperti ini saudara, mereka memutuskan untuk ke gereja mencari Tuhan. Ada gak orang kayak gini saudara? Ada saudara. Mungkin ada di antara kita yang datang ke tempat ini mencari titik terang. Ya, saya nggak tahu, saya nggak akan tantang Anda untuk angkat tangan, nggak usah saudara. Mungkin ada di antara saudara yang datang ke tempat ini, saudara mencari titik terang, Anda berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena pengharapan yang lain yang selama ini Anda harapkan udah nggak bisa menyelamatkan kamu lagi saudara. Akibatnya Anda mengambil suatu decision mengatakan, oke, aku mau mencari Tuhan. Ini benar. Amin saudara. Dan untungnya saudara, kita punya Tuhan yang gak sakit, yang gak gampang sakit hati. Terus dia bilang seperti gini, sekarang kamu datang ke aku ya, yang lain udah gak bisa nolong, terus lu datang ke gue sekarang ya, pinter kamu ya. Mungkin Tuhan kita gak kayak gitu saudara. Dia bukan Tuhan yang gampang sakit hati saudara. Dia bukan Tuhan yang gampang tersinggung. Lu minta tolong teman-temanmu, lu pada gak ditolong, sekarang kalau sudah gak ada yang nolong kamu datang ke aku. Tuhan gak seperti itu puji Tuhan saudara. Dia selalu berkata, marilah engkau yang letih seteru dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi engkau. Kasih tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Dan luar biasa Tuhan itu sangat, dengar baik-baik. Kita punya Tuhan yang sangat ahli membalikkan keadaan. Amin. Dia punya Tuhan yang ahli dalam membalikkan keadaan. Keadaan siapapun yang datang kepadanya. Katakan sama-sama, God is good. All the time. All the time, God is good. Waktu apapun dia Tuhan yang terbaik. Ya, coba tolong multimedia ditampilkan ayatnya. Karena ini agak panjang saudara, kita lihat sama-sama ada suatu kisah menarik dari apa yang baru saya sampaikan di awal tadi mengenai harapan saudara. Harapan yang sudah nggak ada yang bisa nolong aku lagi, sudah nggak bisa nolong aku lagi, akibatnya harapanku sudah mulai pudar. Kita lihat sama-sama Markus pasal yang ke-5. Loh bukan ini, buka Alkitab aja saudara, buka Alkitab, bisa enggak? Markus 5 ayat 25 dan 25 sampai 29. Ya, dikatakan demikian saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah saudara? Berapa tahun?
Udah berapa tahun? Sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dengar baik-baik, 12 tahun bukan waktu yang sebentar loh saudara. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang lama. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat behind the scenes dari kejadian ini. Mungkin kejadian ini saudara sudah baca ratusan kali, bahkan sudah berkali-kali kamu baca kejadian ini. Tapi kita lihat baik-baik saudara, ada sesuatu di dalamnya ini yang membuat Roh Kudus bekerja sehingga kita nggak bisa tahu. Dan hari ini kita tahu. Nah, lihat baik-baik saudara. Alkitab tidak bicara begitu detail siapa perempuan ini. Betul nggak saudara? Alkitab tidak berbicara secara detail siapa perempuan ini. Tapi, dengar baik-baik, Alkitab bicara lumayan detail tentang situasi yang dihadapi saudara. Yang dihadapi oleh perempuan ini, Alkitab itu menulis cukup detail. Dikatakan apa saudara? Sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan. Ini cukup detail saudara. Menurut saya, dengar baik-baik. Menurut saya wanita ini bukan wanita sembarangan. Setuju tidak saudara? Menurut Anda ini wanita miskin atau wanita kaya saudara? Nah, Anda nggak tahu saudara? Anda selama ini nggak tahu. Lah hari ini akan tahu saudara. Hari ini Anda akan tahu. Kita lihat sama-sama. Selama 12 tahun dia mengalami pendarahan. Menurut saya ini bukan wanita sembarangan. Tapi dia wanita yang cukup berada. Dia wanita yang cukup the have. Dia wanita yang cukup banyak uang. Karena apa saudara? Karena apa? Dia harus punya uang yang cukup banyak untuk berobat kepada tabib selama 12 tahun. Betul saudara? Kira-kira perempuan ini kalau nggak punya uang yang banyak, dia bisa nggak berobat ke tabib selama 12 tahun? Bisa nggak saudara? Nggak bisa, waktu itu belum ada BPJS. Ya, belum ada kartu Indonesia Sehat, belum ada. Kartu Israel Sehat, belum ada saudara. Jadi perempuan ini selama 12 tahun saudara, Alkitab tidak mencatat sudah berapa tabib yang dikunjungi sama wanita ini. Alkitab tidak ngomong saudara. Besok kalau saya di surga saya mau tanya sama perempuan itu. Kamu selama 12 tahun ke dokter mana aja? Kok kamu gak sembuh-sembuh tuh kamu udah ke dokter mana aja? Ya. Disebutkan saudara, disebutkan apa? Gak mungkin wanita ini punya uang sedikit, dia bisa berobat selama 12 tahun. Betul saudara? Dan menurut saya saudara, setiap kali dia datang ke dokter, wanita ini berharap sembuh. Betul nggak? Dia bilang sini, hey sis, tak kasih tahu, di sana itu ada dokter keren, lulusan Jerman. Orang kayak kamu tuh sembuh, ciciku sembuh di sana. Oke, nah dia ke sana saudara. Waktu dia ke sana itu harapannya timbul nggak saudara? Waktu dia ke sana harapannya timbul karena apa? Dia kepengen sembuh. Oke. Begitu dia ke sana saudara ternyata nggak bisa sembuh lagi. Oh ada orang bilang, hey sis tak kasih tahu di sana ada dokter keren, tahu nggak? Lulusan Israel, Jepang, Jerman, saudara. Orang sana sembuh. Dan dia juga latar belakang hamba Tuhan loh pendetanya. Jadi bukan hanya menyembuhkan secara medis, tapi juga menyembuhkan secara roh. Oke, dia datang ke sana, dia punya harapan. Begitu dia nggak sembuh, harapannya mulai drop. Jadi hidup wanita ini seperti roller coaster. Betul saudara? Seperti roller coaster. Dia ke dokter, pengen sembuh. Setelah dokter nggak bisa sembuh, harapannya drop lagi. Orang bilang, hei di sana ada dokter, keren. Dia datang lagi, harapannya mulai naik lagi saudara. Begitu dia nggak sembuh, harapannya drop. Ini selama 12 tahun, hidupnya dia seperti roller coaster saudara. Nggak menentu, Alkitab mencatat dengan jelas. Dan sehingga uangnya apa saudara? Uangnya apa? Uangnya habis saudara. Ya, mungkin zaman sekarang saudara, terus kalau zaman sekarang ini mungkin perempuan ini udah ke Singapura, udah ke Beijing,
udah ke Pineng, udah ke Jerman, cari dokter-dokter hebat selama 12 tahun. Enggak sembuh-sembuh saudara. Uangnya habis, asuransi udah habis, deposito udah habis, udah enggak ada lagi. Terus ada orang bilang, hei sis ada dokter keren, udah deh aku udah pasrah enggak bisa. Aku sudah ke dokter 12 tahun, dokter manapun di ujung dunia, udah tak datengin tapi aku enggak sembuh-sembuh. Aku percuma, aku pasrah aja lah. Betul enggak saudara? Ya, terus Alkitab mencatat bahwa dia itu bukan sembuh, tapi keadaannya bukan menjadi baik, tapi menjadi apa saudara? Menjadi semakin parah keadaannya saudara. Semakin parah. Dan puji Tuhan saat itu lewat rombongan Yesus Ministry. Betul enggak? Lewat rombongan Yesus Ministry. Alkitab mencatat, dengar baik-baik saudara. Alkitab mencatat perempuan ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Anda catat baik-baik, di highlight saudara. Alkitab mencatat perempuan ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Mungkin perempuan ini belum pernah bertatap muka dengan Yesus. Betul saudara? Dia belum tatap muka dengan Yesus. Dia belum pernah face to face dengan Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini udah dengar berita tentang Yesus. Betul gak saudara? Tapi dia sudah dengar berita tentang Yesus saudara. Siapa Yesus yang sebenarnya? Dia sudah dengar saudara. Sehingga waktu rombongan Yesus itu lewat saudara, dia berusaha untuk mendekat. Betul saudara? Kalau dia belum tahu tentang Yesus saudara, kalau dia belum tahu tentang Yesus, Yesus lewat, siapa Yesus gue gak kenal. Siapa dia yang gue gak kenal. Tapi begitu dia tahu Yesus itu siapa, terus Yesus itu lewat di depan dia saudara. Dengar baik-baik, dia bukan seorang Debbie Basir. Dia bukan seorang Henny Kristianus saudara. Dia seorang wanita biasa. Dia nggak tahu tentang teologi, dia nggak tahu tentang Alkitab. Yang dia tahu cuma satu, orang yang lewat di depan dia bisa menyembuhkan. Ini cukup buat dia. Amin saudara. Ya. Waktu Yesus lewat saudara, dia sudah mendengar Yesus emang ya, kita kasih tahu. Contoh sebagai ini. Contohnya seperti ini. Pada saat kita jalan-jalan di mall. Di sini mall terbesar di mana saudara? Apa? Ya wes itulah mall terbesar ya. Itu mall terbesar. Anda menjawabnya pakai bahasa roh saudara ya. Waktu Anda jalan-jalan ke mall saudara, ya Anda jalan-jalan ke mall. Tiba-tiba ada rombongan Lee Min Ho lewat. Kalau Anda nggak tahu tentang Lee Min Ho, Anda pasti cuek, betul nggak? Betul saudara? Karena Anda sudah nonton film-filmnya dia, drakor-drakornya dia saudara. Begitu dia lewat, Anda kepengen menjamah dia, pengen deket sama dia. Kalau yang cowok mungkin Song Hye Kyo yang lewat. Betul. Anda tahu nggak Song Hye Kyo? Itu bukan dari rayon saudara, dia dari Korea. Song Hye Kyo itu lewat. Anda pengen salaman sama dia. Nggak bisa saudara. Akhirnya apa saudara? Anda berusaha selfie backgroundnya mereka. Anda berusaha selfie backgroundnya mereka. Dipaske dia. Tuh, cepret. Anda upload, Anda hashtag Song Hye Kyo Lee Min Ho. Kenapa Anda pengen minta tanda tangan, pengen dekat sama mereka? Karena Anda sudah tahu tentang mereka, betul nggak? Anda tahu filmnya mereka, Anda tahu dramanya mereka, saudara. Jadi anggapnya begitu mereka lewat, Anda pengen dekat sama mereka, saudara. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa wanita ini sudah mendengar, dengar baik-baik. Wanita ini sudah mendengar tentang Yesus. Menarik sekali karena Alkitab juga mencatat, kembali ke PowerPoint. Kembali ke PowerPoint, kita lihat sama-sama. Roma 10 ayat 17 dikatakan seperti ini. Nah, lihat ini. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi Alkitab menulis bahwa wanita ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Betul? Wanita ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Saya mencoba menjelaskan sejenak saudara. Mencoba menjelaskan arti kata-kata timbul. Betul? Arti kata-kata timbul atau timbul itu persamaan katanya muncul. Betul? Dia muncul. Kata-kata timbul seumpama permukaan air itu tingginya 1 meter atau 1,5 meter. Betul? Dia nggak akan timbul ke permukaan kalau nggak terlebih dahulu dia tenggelam di dalamnya. Amin, saudara. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi kalau nggak sebelum dia timbul itu terlebih dahulu dia akan tenggelam dulu.
Ya. Tetapi ini yang menarik saudara, ini yang menarik. Tidak akan ada yang timbul kalau tidak ada yang tenggelam terlebih dahulu. Catat baik-baik saudara. Ya, saudara-saudara bisa ngerti. Ya. Jadi harus ada yang tenggelam dulu saudara, supaya ada yang bisa ditimbulkan kembali. Jadi wanita ini saudara, imannya tidak akan timbul kalau dia nggak pernah dengar berita tentang siapa? Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri. Ya. Jadi itu sebabnya saudara, firman Tuhan menjadi penting dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi penting dalam hidup kita. Artinya apa? Waktu Anda baca firman Tuhan, dengar baik-baik. Waktu Anda baca firman Tuhan, Anda sedang mendownload saudara. Anda sedang mengisi hidup Anda dengan firman Tuhan. Anda sedang menenggelamkan firman-firman dalam hidup Anda. Ketika Anda digoncang oleh masalah, yang Anda tanam dalam diri Anda, yang Anda tenggelamkan dalam diri Anda, itu yang dipakai Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Amin saudara? Amin. Contoh kayak gini saudara, contoh seperti gini. Anda suka nonton sepak bola malam nggak? Ada yang suka nonton sepak bola malam? Oh itu multimedia ada satu, di sini ada nggak saudara? Nonton sepak bola malam, film sepak bola Eropa itu kan Liga Inggris kalau main kan malam-malam saudara. Benar saudara? Nah kalau kita nonton sepak bola malam itu biasanya suka apa saudara? Suka lapar, betul saudara? Ya, suka lapar. Saya kalau nonton bola malam tuh suka lapar. Nah, waktu Anda lapar ya, waktu Anda lapar, Anda buka lemari makan, cuma ada garam sama merica sama gula. Cuma ada garam, merica dan gula. Anda bisa ngapain saudara? Enggak bisa ngapa-ngapain saudara. Anda buka lemari esnya transparan, tembus pandang, rak atas sampai rak belakang. Rak atas sampai rak bawah itu tembus pandang saudara. Artinya apa? Lemari esnya enggak ada apa-apanya saudara. Walaupun Anda lapar, Anda mau buat apa? Minum air putih, itu kenyangnya sementara. Terus Anda ambil balsem, Anda kerokin sambil bahasa roh. Enggak bisa saudara. Betul saudara? Coba. Seandainya Anda buka lemari saudara, ada meling, ada sarden, ada telur saudara. Terus Anda buka lemari es saudara, ada smoke beef, ada sosis, ada nugget, ada ayam filet, ada daging, semuanya ada. Anda bisa lakukan apa saja, benar gak? Mau buat sup bisa, mau buat mau buat tenderloinan juga bisa saudara. Anda mau buat Indomie pakai babi juga bisa saudara. Anda bisa lakukan apapun saudara. Itu karena apa saudara? Kulkas dan lemari Anda penuh dengan bahan-bahan makanan. Sama juga saudara, kalau Anda nggak pernah baca firman Tuhan, Anda nggak pernah isi firman Tuhan dengan hidup Anda dengan firman Tuhan, ketika Tuhan mau tolong Anda, Dia buka hidup Anda, Dia buka hatinya. Kowe ra ono apa-apane. Dalammu nggak ada apa-apanya, aku bisa buat apa sekarang, tahu nggak? Amin saudara. Penting buat pesan Tuhan hari ini, jemaat Tuhan GBI My Home saudara. Anda harus banyak-banyak baca firman Tuhan. Ngerti enggak? Ngerti baca firman Tuhan. Ketika Anda nanti digoncang, Anda disalah mengerti, Anda disakiti orang lain, Anda bilang Tuhan tolong. Oke, aku akan tolong. Diam, buka hati kamu. Wow, ini anak-anakku penuh dengan firman Tuhan. Pertolongan akan datang tepat pada waktunya saudara. Amin saudara. Coba kalau perempuan ini nggak pernah dengar berita tentang Yesus, bisa sembuh nggak dia? Nggak pernah. Dia dengar baik-baik. Dia dengar, iman timbul dengar dari firman Tuhan. Tapi ada orang bilang sama saya, Pak, saya nggak pernah ngerti Pak baca Alkitab, nggak mudeng ya Pak. Saya kasih tahu tipsnya baca Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab itu baca aja. Anda kalau baca Alkitab saya kasih tahu, sehari 3 pasal. Dari Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu. Hati-hati. Ya, Kejadian sampai Wahyu sama Kejadian dan Wahyu 2 hal yang berbeda. Ya, Anda sehari baca 3 pasal itu 1 tahun habis. Anda baca aja, Anda baca. Begitu ada yang nggak ngerti jangan bawa pikir saudara, Anda baca aja. Menjelang Anda selesai, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tapi Allah Roh Kudus aku mau kasih tahu kepada engkau, ada beberapa ayat yang aku nggak tahu, tolong kasih aku penjelasan. Nanti Anda menghadapi suatu masalah,
Anda berjalan, semakin ke sini Anda menghadapi suatu masalah, waktu masalah itu terjadi dalam Anda, terus tiba-tiba Anda teringat ayat yang kamu nggak ngerti tadi. Betul, Anda pernah ngalami kayak gitu enggak saudara? Pernah nggak? Mungkin Anda bilang, enggak pernah Pak, aku atau moco, benar enggak? Benar nggak? Ya, ibu ini pernah. Nah, begitu Anda menghadapi masalah, tiba-tiba ada ayat yang kamu nggak ngerti itu tiba-tiba jalan di dalam pikiranmu. Ini yang namanya rema. Betul, ini yang namanya rema. Itu sebabnya saya mau kasih tahu pesan Tuhan hari ini. Banyak baca firman Tuhan. Kalau Anda banyak baca firman Tuhan, Roh Kudus punya banyak cara untuk menolong Anda di dalam keheningan, saudara. Waktu perempuan ini, saudara, ditolong sama Yesus. Perempuan ini tahu nggak? Nggak tahu. Lihat baik-baik, saudara. Lihat baik-baik. Saya akan selesai cepat. Nah, lihat baik-baik. Ayat selanjutnya, slide selanjutnya. Ayo, satset yuk, satset. Nah, saudara, saya kasih tahu. Anda tuh nggak usah aneh. Betul. Bu, aku ditolongi. Oh ya, sebentar. Aku tak berdoa dulu sama Tuhan. Aku harus bicara sama Tuhan. Aku harus dengar dulu Tuhan bicara. Aku kalau malam berdoa itu gerimis tipis-tipis. Pohon bambu gemerisik. Tiba-tiba Tuhan berbisik dengan lembut. Anakku, ku. Katakan pada hambaku, ku. Pendeta Samuel, well. Kamu harus terus. Duduk diam. Saya kasih tahu itu bukan Roh Kudus, saudara. Itu roh halus, saya kasih tahu. Saya kasih tahu jemaat di sini nggak usah aneh, saudara. Di Semarang aneh, banyak orang kayak gini aneh Semarang, saudara. Saya berani khotbah sini karena ini bukan di Semarang, saudara, di Cirebon, saudara. Saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu, saudara. Kalau mau nolong aja, saudara, nggak perlu Tuhan bicara, benar nggak? Sebentar, aku mau tanya Tuhan dulu. Kira-kira Tuhan boleh nggak aku nolong dia? Keburu mati orang itu, saudara. Begitu orang itu sudah mati, Anda bilang, oh Tuhan bicara sama aku harus tolong. Piye tolong ya wong wis mati, dia yang ngasih tahu bener. Anda nggak perlu dengar suara Tuhan yang audible. Kalau Alkitab suara Tuhan yang jelas saja, Anda nggak pernah baca dan Anda nggak mau dengar. Anda mau dengar suara Tuhan, nggak usah dengar gerimis-gerimis di pohon bambu, nggak usah. Dengar Alkitab, itu suara Tuhan semua ada di situ. Hati Tuhan ada di situ, saudara. Betul, saudara? Nggak usah aneh-aneh makanya, saudara, ya enggak? Di situ ada setan, aku rasakan. Di rumahmu tuh ada setan, di pojok tuh ada setan. Ya. Di sana itu ada sesuatu yang gerak-gerak ya, angin kok gerak-gerak tuh, saudara, benar. Angin gerak-gerak, saudara, ya enggak? Nggak usah aneh, saudara. Jadi Roh Kudus itu, saudara, lihat baik-baik. Lihat baik-baik, slide selanjutnya. Nah, lihat baik. Nah, ini loh. Roh Kudus kalau kerja, dia tanpa konfirmasi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, nah, dengan baik-baik. Akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Berarti Roh Kudus sudah ada atau belum? Jangan lihat saya, lihat itu. Ya, lihat baik-baik. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Berarti Roh Kudus sudah ada atau belum, saudara? Sudah diutus atau belum? Piye toh, saudara? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Berarti Roh Kudus sudah diutus atau belum? Kok belum? Ini sudah, Besti. Ini zaman Kisah Para Rasul, saudara. Ini Roh Kudus sudah ada, sudah diutus, saudara. Sudah ada dalam diri saya, saudara-saudara dan saya. Ini ditulis sama Yohanes itu zaman 2024 tahun yang lalu, saudara. Berarti sekarang sudah, masa dari dulu diutus terus tapi gak pernah ada, kan ya lucu, saudara. Iya, Anda kalau jawab jangan lebih jelas dari Alkitab. Amin, saudara. Halo, setuju enggak? Anda kalau jawab itu jangan lebih rohani dari Alkitab, saudara. Jawabannya sudah diutus atau belum, saudara? Sudah, saudara, ini 2024 tahun yang lalu. Berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri orang percaya. Setuju, katakan amin, saudara. Ya, nah kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah. Dialah, dengar baik-baik.
Dialah yang akan apa saudara mengajarkan. Jadi pekerjaan Roh Kudus bukan cuma nolong kita, tapi dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya toh, dan akan mengingatkan saudara. Dengar baik-baik. Mengajarkan dan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang telah dikatakan Tuhan itu ada di mana? Ada di mana saudara? Ada di Alkitab. Jadi kalau kamu tidak pernah baca Alkitab, yang mau diajarkan sama yang mau diingatkan itu apa? Primbon. Anda baca Feng Shui saudara. Tuhan tidak bisa pakai seperti itu. Tuhan kalau menolong itu pakai firman Tuhan. Jadi tugas Roh Kudus adalah apa? Mengajar dan mengingatkan. Dengar baik-baik saudara. Perempuan ini sudah ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan dalam diri wanita. Waktu perempuan ini bekerja saudara, Roh Kudus bekerja. Perempuan ini sadar gak kalau Roh Kudus sedang kerja? Gak sadar. Dia gak sadar. Ya. Terus kita lihat baik-baik. Nah saudara, slide selanjutnya, kita lihat baik-baik. Nah, terus perempuan ini ngomong seperti ini, betul nggak? Perempuan ini ngomong seperti gini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara dengar baik-baik, ini perempuan ini dapat konfirmasi dari mana? Ngomong kayak gini. Ayo. Perempuan ini dapat konfirmasi dari mana? Pertanyaannya dari mana dia dapat informasi dari ini? Dia dapat informasi dari mana? Mendengar dari, kan dia mendengar dari orang lain tentang Yesus, betul? Kesaksian orang lain. Ini loh, kan perempuan ini bilang dalam hati, betul enggak? Asalku jamah saja jubahnya. Saya mau tanya sama saudara, perempuan ini dapat ide dari mana? Dia bisa ngomong kayak gini. Dia bilang Roh Kudus. Dari mana dia bisa tahu tersebut? Dari mana dia bisa dapat pemikiran tersebut? Ya enggak? Oke, ibu ini bilang Roh Kudus. Ibu ini bilang Roh Kudus. Tapi kita lihat secara detailnya saudara. Dari mana perempuan ini bisa punya ide tiba-tiba, asalku jamah aja pasti sembuh. Ya. Terus dia mendengati saudara. Saudara dengar baik-baik. Yesus pada waktu rombongan Yesus ministry, tujuannya rumah Yairus. Betul enggak saudara? Tujuannya rumah Yairus. Saudara, kalau Anda dikabari sama seseorang, ada yang sakit parah dalam diri Anda, dalam saudaramu. Sis, tak kasih tahu, itu cecemu, itu kakakmu, itu pendetamu, itu temanmu, sedang di UGD sekarang. Terus kamu datang segera ke rumah sakit. Nah, pada waktu kamu datang ke rumah sakit, langkahmu itu cepat-cepat atau santai, saudara? Pasti cepat-cepat, saudara. Gak mungkin Anda jalan sambil pegang HP kayak gini. Gak mungkin. Pasti Anda jalan cepat-cepat kayak gini. Jalan cepat-cepat gini. Betul Pak? Betul. Nah artinya perempuan ini punya waktu yang singkat untuk bisa meraih jumbai Yesus. Betul? Dia punya waktu yang singkat saudara. Asalku jamah saja jubahku, aku akan sembuh. Nah ini pertanyaan, ini jawabannya. Dari mana perempuan ini dapat punya ide kayak gini? Dari mana perempuan ini punya ide? Kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat baik-baik. Hendaklah pandangan kita, dengar baik-baik saudara, tertuju kepada siapa? Tertuju kepada siapa? Tertuju kepada siapa? Perempuan ini tertujunya kepada siapa saudara? Kepada Yesus saudara. Dengar baik-baik. Perempuan ini tertuju kepada Yesus. Sebab, dengar baik-baik, dialah yang apa saudara? Yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai pada akhirnya. Jadi dengar baik-baik, waktu Yesus jalan dengan cepat saudara, iman perempuan ini saudara yang membuat Yesus membangkitkan iman dia. Jadi waktu Yesus itu membangkitkan iman perempuan ini tanpa tumpang tangan dengan perempuan ini. Cukup Yesus lewat saja. Tapi iman perempuan ini dibangkitkan oleh Tuhan. Wow enggak kira-kira saudara? Luar biasa enggak saudara? Kalau pendeta karismatik kan maunya itu kalau menyembuhkan harus tumpang tangan, betul saudara? Harus tumpang tangan, Anda harus nangis-nangis baru Anda sembuh. Tapi perempuan ini tanpa face to face dengan Tuhan Yesus, tapi dia bisa merasakan kesembuhannya. Artinya apa? Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya tanpa perempuan ini tahu bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hidupnya, saudara.
Saya mau kasih tahu pesan Tuhan terakhir adalah apa? Anda baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Sehari minimal 3 pasal. Kalau Anda bisa baca 3 pasal sehari, saudara, saya yakin dan percaya dalam 1 tahun, saudara, Anda akan selesai membaca firman Tuhan. Saya percaya kalau Anda banyak baca firman Tuhan, orang yang sering baca firman Tuhan membuat Roh Kudus semakin mudah dalam hidup kita. Orang yang sering baca firman Tuhan membuat berkat Tuhan semakin mudah dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi kalau hari ini apapun yang terjadi dalam hidup Anda mengalami masalah, tekanan dalam hidup Anda memiliki persoalan, pergumulan dalam diri Anda jangan putus harapan. Betul? Anda jangan putus harapan, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Karena apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai, saudara. Amin, saudara. Waktu saya berbuat baik dengan Pak Samuel, yang membuat kita kecewa adalah apa? Saya berharap Pak Samuel juga berbuat baik dengan saya. Ini adalah kekecewaan terbesar. Anda tetap berbuat baik, berbuat baik. Loh Pak, berbuat baik kan harus menuai kebaikan. Baiklah, Anda menabur kebaikan, Anda menuai kebaikan. Tapi saudara, waktu Anda berbuat baik sama seseorang, Anda menolong orang tersebut, bukan berarti orang tersebut akan dipakai Tuhan untuk menolong saudara. Tuhan bisa pakai orang-orang yang lain untuk membalas kebaikan yang sudah Anda tabur, saudara. Tetap berbuat baik, apapun keadaannya, saudara. Amin, saudara. Apapun keadaannya tetap berbuat baik. Anda harus tetap baca firman, Anda harus tetap berdoa. Nanti Anda mengalami sesuatu yang mujizat yang terjadi, Anda gak terjadi. Tiba-tiba saya gak tahu, bulan depan, minggu depan, Anda menghadapi masalah, terus Anda tiba-tiba ditolong sama Tuhan. Anda diberkati, Anda mengalami kelimpahan, Anda mengalami kesembuhan. Anda bilang seperti gini, aku gak minta itu sama Tuhan. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik, Anda mungkin pernah berdoa sama Tuhan, tetapi Anda sudah lupa. Tapi dengar baik-baik, surga tidak pernah lupa dengan doa-doa yang sudah Anda naikkan. Anda mungkin udah lupa, tapi surga enggak pernah lupa. Tiba saatnya Anda menerima jawaban dari doa Anda menerima jawaban dari kerajinan Anda baca firman Tuhan. Lalu Anda bilang, aku kok bisa kayak gini ya? Aku gak nyangka itu tiba-tiba aku ngalami kayak gini. Aku gak nyangka, bukan gak nyangka. Semua yang Anda terima itu karena doa yang pernah Anda naikkan di hadapan Tuhan.